bahas sama kalian gimana sih langkah yang harus kalian lakukan saat nanti pengisian DRH. Ternyata antara kakak, KTP, dan juga ijazah kalian itu namanya tidak sinkron. Jadi gini teman-teman, jadi seandainya di ijazah kalian tuh ada kesalahan penulisan nama, kalian mintakan surat keterangan bahwa ada kesalahan dalam penulisan nama di ijazah, dan itu nanti kalian sertakan upload berkasnya di akun SSC ASN kalian. Yang kedua, untuk tempat, tanggal, dan lahir kalian itu pastikan sinkron ya, karena kan nanti NIP kita itu berdasarkan dari tahun, bulan, dan juga tanggal kita lahir. Jadi teman-teman, mumpung ada waktu, silakan kalian sinkronkan kembali berkas-berkas kalian yang mungkin masih ada kesalahan atau mungkin masih ada perbedaan. So, kalian sinkronkan kembali agar nanti saat mengisi DRH kalian itu nggak bingung. Terus ada juga pertanyaan, nanti seandainya kita udah jadi CPNS di daerah A, apakah kita harus mengganti KK dan KTP kita di unit kerja tersebut? Jawabannya itu tidak terlalu perlu ya teman-teman. Jadi kayak aku sendiri, antara KK, KTP, dan juga unit kerja aku itu alamatnya berbeda. Jadi kalian tidak diharuskan mengganti alamat kalian ke unit kerja kalian tersebut. Dan aku ingetin, jangan sampai berkasnya ada yang salah ataupun ada yang kurang, karena ada beberapa instansi juga yang nantinya bakal meminta dokumen itu dalam bentuk fisik. Itu aja informasi dari aku, semoga bermanfaat dan semangat berjuang nih. Terbaik membuat SKCK untuk melengkapi berkas DRH. Jadi teman-teman harus tahu dulu bahwasanya SKCK itu kan berlakunya 6 bulan. Salah satu syaratnya itu harus punya BPJS atau BPJS-nya itu harus aktif. Yang aku pernah dengar kalau misalnya BPJS-nya ada tunggakan ataupun nggak aktif itu nggak bisa buat SKCK. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih ada sangkutan BPJS-nya, silakan diselesaikan. Dan kapan waktu terbaik untuk membuat SKCK adalah setelah kalian dinyatakan lolos dan masuk dalam rankingan, kalian udah harus buat SKCK. Nah, untuk perihal SKCK-nya dibuatnya untuk apa? Kalau aku sih keterangannya kemarin untuk melengkapi berkas CPNS. Tapi seandainya teman-teman masih ada SKCK yang aktif, ya teman-teman bisa kok pakai SKCK yang lama. Atau kalau teman-teman mau buat SKCK yang baru, kalau aku kemarin sih aku pernah buat 2 SKCK, yang satunya untuk CPNS, yang satunya untuk kepentingan lain. Dan itu bisa-bisa aja, tapi aku nggak tahu kalau sekarang itu masih bisa atau enggak. Jadi teman-teman yang mungkin udah A1 atau mungkin udah hampir 100% yakin banget bakal lulus CPNS, kalian persiapkan berkas kalian mulai dari sekarang, kalian cicil apa yang harus dicicil. Untuk ijazahnya silahkan kalian kumpulkan bersama transkripnya juga. Cari tahu informasi dari instansi yang kalian lamar, apakah butuh untuk melegalisir atau tidak. Itu aja informasi dari aku, semoga bermanfaat. Dan dari beberapa video yang aku upload, kebanyakan pertanyaannya apakah DRH itu menggugurkan. Jadi gini teman-teman, ada beberapa ketentuan yang membuat kalian itu bisa gugur di DRH. Yang pertama, apabila kalian memilih untuk mengundurkan diri. Yang kedua, apabila kalian meninggal dunia. Yang ketiga, apabila kualifikasi pendidikan kalian ternyata dinyatakan tidak sesuai sama formasi yang sedang kalian lamar. Nah teman-teman, yang harus kalian tahu adalah di saat kalian nanti ada yang kurang saat mengupload berkas di akun SSC ASN kalian itu masih dikasih satu kesempatan lagi untuk mengupload kembali berkas yang kurang. Jadi aku kemarin case-nya aku tuh ada lupa ngupload berkas kesehatan rohaninya, dan itu diingatkan sama panitianya melalui WhatsApp, dan aku dikasih kesempatan satu kali lagi untuk mengupload ulang berkas yang kurang. Nah yang selanjutnya adalah apabila kalian itu telat melengkapi berkas yang harusnya kalian sudah scan dan kalian upload akun SSC ASN kalian. Jadi teman-teman lihat lagi sampai kapan batas untuk mengisi DRH-nya. Jangan sampai waktunya itu udah lewat, karena itu juga bisa menggugurkan kalian. Itu aja informasi dari aku, semoga bermanfaat dan semangat berjuang nih. Apa aja sih berkas yang harus kalian siapkan saat nanti kalian mengisi DRH? Oke, yang pertama itu ada KK, KTP. Terus juga kalian nanti disuruh buat surat kesehatan jasmani dan rohani. Terus juga ada bebas narkoba, dan itu kalian buat di RSUD. Selanjutnya nanti kalian mengupload berkas ijazah terakhir dan juga transkrip. Nah kalau ada pertanyaan, Kak, apakah yang dilegalisir itu harus dari SD sampai pendidikan terakhir? Jawabannya enggak. Kalau aku kemarin, ijazah SD, SMP, dan SMA itu hanya untuk mengisi daftar riwayat hidup aja. Jadi yang dibutuhin itu kayak kalian bersekolah di mana, terus akreditasinya apa, yang menandatangani ijazah kalian siapa, dan lain sebagainya. Nah selanjutnya juga nanti kalian disuruh buat SKCK. Nah kalau kalian bingung buat keterangan di SKCK-nya apa, kalau aku kemarin untuk melengkapi berkas CPNS. Tapi seandainya kalian punya SKCK yang masih berlaku, ya udah kalian pakai yang itu aja. Nah untuk surat sehat juga kalian menggunakan surat sehat yang terbaru, karena setahu aku surat sehat itu kalau nggak salah hanya berlaku 1 bulan atau 3 bulan kayak gitu. Jangan lupa juga siapkan foto formal
background belakangnya merah. Dan juga untuk bagi yang sudah menikah, silakan kalian nanti menyesuaikan aja berkas-berkasnya apa aja yang harus dipersiapkan. Dan buat teman-teman yang mungkin berkasnya itu belum diperbarui, alangkah baiknya kalian perbaruin supaya nanti saat mengisi DRH-nya kalian tuh nggak bingung. Nah teman-teman, dalam mengupload berkas nanti pastiin kalian jangan sampai ada yang salah ataupun kurang. Karena nanti kalau misalnya ada yang kurang, case kayak aku kemarin, untungnya aku tuh masih diingetin sama panitianya lewat WhatsApp. Nah ternyata ada berkas tuh yang kurang dan aku masih dikasih satu kesempatan lagi untuk mengisi, mengupload ulang berkas yang terlewat. Oke, itu aja informasi dari aku, semoga bermanfaat dan semangat berjuang nih. Dari beberapa video yang aku upload, kebanyakan DM dan komentar kalian tuh banyak nanya kalau nanti saat mengisi DRH itu menggunakan KK dan KTP yang lama atau yang terbaru. Nah jawabannya teman-teman, nanti saat kalian mengisi DRH silakan menggunakan KK dan KTP kalian terbaru dengan status yang terbaru dan lain sebagainya. Jadi misalnya dulu kalian itu misalnya menikah dan sekarang sudah bercerai, atau mungkin kalian dulu single dan sekarang sudah menikah, kakaknya mungkin dulu gabung sama orang tua sekarang sudah kakak sendiri, silakan kalian mengisi DRH dengan status kalian terbaru dengan kakak dan KTP yang terbaru. Dengan catatan kalian sinkronkan kembali antara kakak dan KTP-nya, jangan sampai ada yang salah. Untuk alamat, nama, dan lain sebagainya silakan sinkronkan kembali. Atau mungkin kalian misalnya, kak, aku tuh sebenarnya sekarang udah kerja nih, tapi di KTP aku statusnya masih pelajar atau mahasiswa kayak gitu. Ya itu nggak jadi masalah, karena aku juga kemarin saat mengisi DRH, aku udah bekerja tapi status di KTP aku itu masih mahasiswa atau pelajar. Jadi teman-teman, mumpung masih ada waktu, silakan kalian sinkronkan apa berkas-berkas yang harus disinkronkan. Misalnya kayak ijazah, KK, KTP, kalian ada yang namanya beda-beda dikit kayak gitu ya. Silakan kalian ubah, silakan kalian perbaruin supaya nanti saat mengisi DRH kalian tuh nggak susah lagi. Atau mungkin misalnya kalian kakaknya, kak, kakakku, ayah atau ibuku tuh bukan ibu kandung atau bukan ayah kandung, jadi aku harus nulisnya kayak gimana ya. Kalau untuk mengisi DRH silakan kalian isinya yang kandung ya. Kalau misalnya keterangan sudah meninggal ya nanti dibuat keterangan di belakangnya itu sudah meninggal dunia kayak gitu. Itu aja informasi dari aku, semoga bermanfaat dan semangat berjuang nih.